Perkenalkan, nama saya Naila Rizkia dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 4101422204. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai tugas proyek dasar-dasar matematika dengan dosen pengampu Ibu Detalia Noriza Munahevi, SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pembuktian fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Namun sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari fungsi itu sendiri. Suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang khusus, yaitu relasi di mana setiap anggota A dikawankan dengan tepat satu anggota B. Notasinya, misalkan F adalah fungsi A ke dalam B, dapat ditulis F A ke B. Dengan himpunan A disebut daerah asal atau domain dari fungsi F, dan daerah B disebut daerah kawan atau kodomain dari fungsi F. Jika X elemen dari A, maka bayangan X oleh fungsi F dinyatakan dengan Fx. Kemudian berikut, terdapat diagram panah yang menunjukkan relasi fungsi maupun relasi non-fungsi. Diagram panah yang pertama menunjukkan suatu relasi fungsi, karena setiap anggota domain memiliki satu pasangan di kodomain. Diagram panah yang kedua juga termasuk fungsi relasi, karena setiap anggota domain memiliki satu pasangan di kodomain. Kemudian, diagram panah yang ketiga bukan merupakan relasi fungsi atau disebut relasi non-fungsi, karena terdapat anggota domain yang tidak memiliki pasangan di kodomain. Kemudian, pengertian dari fungsi injektif atau fungsi surjektif dan fungsi bijektif sendiri antara lain. Pertama, pengertian dari fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Suatu fungsi dikatakan injektif atau satu-satu jika setiap elemen kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Misalkan fungsi A ke B adalah fungsi dari A ke B, maka F disebut fungsi satu-satu jika dan hanya jika untuk setiap X1, X2 elemen dari A. Dengan X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Kemudian, yang kedua, fungsi surjektif atau fungsi kepada. Suatu fungsi dikatakan fungsi surjektif atau fungsi kepada jika setiap elemen kodomain memiliki minimal satu pasangan di domain. Misalkan, F A ke B adalah fungsi dari A ke B, maka F disebut fungsi surjektif jika dan hanya jika range F sama dengan kodomain atau FA sama dengan B. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Suatu fungsi dikatakan bijektif jika memenuhi syarat sebagai fungsi injektif dan fungsi surjektif. Kemudian berikut terdapat 3 diagram panah yang dapat menunjukkan perbedaan dari fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Yang pertama, fungsi dari C ke D merupakan fungsi injektif, karena setiap anggota domain dipasangkan tepat satu di kodomain, dan tidak ada anggota domain yang memiliki pasangan yang sama di kodomain. Kemudian, diagram panah yang kedua yaitu fungsi A ke B merupakan fungsi surjektif, karena di sini terdapat anggota domain
yang memiliki pasangan kodomain yang sama. Kemudian yang ketiga, fungsi A ke B merupakan fungsi bijektif karena memenuhi syarat sebagai fungsi injektif dan fungsi surjektif. Sebagai fungsi injektif, di sini terlihat setiap anggota domain memiliki pasangan tepat satu di kodomain, dan tidak ada anggota domain yang memiliki pasangan yang sama di kodomain. Setelah untuk syarat dari fungsi surjektif, yaitu setiap anggota kodomain memiliki minimal satu pasangan di domain, sehingga fungsi ini memenuhi syarat sebagai fungsi bijektif. Kemudian kita mulai untuk membuktikan apakah fungsi ini termasuk fungsi injektif, fungsi surjektif, ataupun fungsi bijektif. Kita coba soal yang pertama. Periksa apakah F fungsi dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan fx sama dengan negatif 4x plus 2 untuk setiap x elemen dari bilangan real merupakan fungsi bijektif. Untuk membuktikannya, pertama kita dapat menggunakan aplikasi GeoGebra. Kita masukkan fungsinya. Fx sama dengan negatif 4x plus 2. Di sini terlihat bahwa grafik fungsi f, x sama berbentuk garis. Kemudian kita akan menguji apakah fungsi ini termasuk ke dalam fungsi injektif atau tidak, yaitu menggunakan uji garis horizontal, di mana setiap persamaan garis horizontal Y sama dengan B, maka garis tersebut berpotongan dengan grafik F maksimal di satu titik. Nah, kita coba untuk memasukkan persamaan garis horizontal, yaitu Y sama dengan 2. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa garis horizontal Y sama dengan 2 berpotongan dengan grafik F di titik 0,2. Kemudian untuk lebih yakin, kita dapat mengujinya kembali, yaitu dengan memasukkan suatu persamaan dari garis horizontal, yaitu kita masukkan Y sama dengan negatif 2. Di sini dapat kita lihat bahwa garis horizontal tersebut berpotongan dengan grafik F di titik 1,-2. Dengan demikian, fungsi tersebut dapat disimpulkan adalah fungsi injektif, karena telah memenuhi syarat sebagai fungsi injektif, yaitu suatu garis horizontal berpotongan dengan grafik F maksimal di satu titik. Kemudian, kita akan membuktikan apakah fungsi tersebut merupakan fungsi surjektif, yaitu caranya sama, menggunakan uji garis horizontal. Dengan setiap persamaan garis horizontal Y sama dengan B, maka garis horizontal tersebut akan berpotongan dengan grafik F minimal di satu titik. Kita akan mencoba untuk memasukkan persamaan dari suatu garis horizontal. Misal, Y sama dengan 1.
Di sini dapat kita lihat bahwa garis horizontal tersebut berpotongan dengan grafik F di titik 0,1. Kemudian untuk lebih memastikannya, kita mencoba lagi memasukkan suatu persamaan dari garis horizontal, yaitu Y sama dengan negatif 1. Di sini terlihat bahwa garis horizontal tersebut berpotongan dengan grafik F di titik 0,75, negatif 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi surjektif karena telah memenuhi syarat sebagai fungsi surjektif, yaitu garis horizontal tersebut berpotongan dengan grafik F minimal di satu titik. Karena telah memenuhi syarat sebagai fungsi injektif dan fungsi surjektif, maka fungsi tersebut merupakan fungsi bijektif. Kemudian, kita akan membuktikan apakah fungsi tersebut merupakan fungsi bijektif menggunakan pembuktian secara aljabar. Pertama, kita buktikan fungsi injektif. Ambil sebarang X1, X2 elemen dari bilangan real dengan X1 tidak sama dengan X2. Akan dibuktikan Fx1 tidak sama dengan Fx2. Ekivalen dengan negatif 4x plus 2 tidak sama dengan negatif 4x2 plus 2. Ekivalen dengan Fx1 tidak sama dengan Fx2. Sehingga terbukti bahwa Fx merupakan fungsi injektif. Yang kedua yaitu buktikan fungsi surjektif. Ambil sebarang Y elemen dari bilangan real, pilih X elemen bilangan real, di mana X sama dengan Y min 2 dibagi negatif 4. Jelas, Fx sama dengan negatif 4 kali kurung Y min 2 dibagi negatif 4, kurung tutup, plus 2. Hingga di sini negatif 4 dengan negatif 4 dicoret menjadi Y min 2 plus 2 sama dengan Y. Sehingga terbukti bahwa Fx merupakan fungsi surjektif. Kemudian pembuktian fungsi bijektif. Karena fungsi Fx telah memenuhi syarat sebagai fungsi injektif dan fungsi surjektif, maka Fx merupakan fungsi bijektif. Kemudian kita akan mencoba mengerjakan kembali soal yang kedua, yaitu periksa apakah fungsi dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan Fx sama dengan 4x min 2 untuk setiap x elemen dari bilangan real merupakan fungsi bijektif. Kita dapat membuktikan, yaitu yang pertama menggunakan aplikasi GeoGebra. Kita masukkan fungsinya, Fx sama dengan 4x min 2. Di sini dapat terlihat bahwa grafik fungsi f berupa garis lurus. Kemudian kita akan membuktikan apakah fungsi tersebut termasuk fungsi injektif atau tidak, yaitu menggunakan uji garis horizontal. Dengan setiap persamaan garis horizontal Y sama dengan B, maka garis horizontal tersebut berpotongan dengan grafik Fx maksimal di satu titik. Nah, kita coba masukkan persamaan garis horizontal Y sama dengan 2. Di sini dapat kita lihat bahwa garis horizontal tersebut berpotongan dengan grafik F di titik 1,2.
Kemudian untuk lebih meyakinkan, kita coba kembali dengan memasukkan persamaan garis horizontal Y sama dengan -2. Di sini dapat dilihat bahwa garis horizontal tersebut berpotongan dengan grafik F di titik 0,-2. Karena fungsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai fungsi injektif, yaitu garis horizontal berpotongan maksimal di satu titik, maka fungsi tersebut terbukti sebagai fungsi injektif. Kemudian, kita akan membuktikan apakah fungsi tersebut termasuk fungsi surjektif atau tidak. Caranya masih sama, yaitu menggunakan uji garis horizontal, di mana setiap persamaan garis horizontal Y sama dengan B, maka garis B berpotongan dengan grafik F minimal di satu titik. Yaitu, kita coba masukkan persamaan garis horizontal Y sama dengan 1. Di sini dapat kita lihat bahwa garis horizontal tersebut berpotongan dengan grafik F di titik 0,75,1. Kemudian untuk lebih meyakinkan, kita coba lagi untuk memasukkan persamaan garis horizontal, yaitu Y sama dengan -1. Di sini dapat kita lihat bahwa garis horizontal tersebut berpotongan dengan grafik F di titik 0,-1. Karena telah memenuhi syarat sebagai fungsi surjektif, yaitu garis horizontal berpotongan minimal di satu titik, maka fungsi tersebut merupakan fungsi surjektif. Karena fungsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai fungsi surjektif dan fungsi injektif, maka fungsi tersebut terbukti merupakan fungsi bijektif. Kemudian yang kedua, kita membuktikan menggunakan cara pembuktian aljabar. Yang pertama yaitu, buktikan fungsi injektif. Ambil sembarang X1, X2 elemen dari bilangan real dengan X1 tidak sama dengan X2. Akan dibuktikan Fx1 tidak sama dengan Fx2. Ekivalen dengan 4x1 min 2 tidak sama dengan 4x2 min 2. Ekivalen dengan Fx1 tidak sama dengan Fx2. Sehingga terbukti bahwa Fx merupakan fungsi injektif. Kemudian akan dibuktikan fungsi surjektif, yaitu ambil sebarang Y elemen dari bilangan real. Pilih X elemen bilangan real, di mana X sama dengan Y plus 2 dibagi 4. Jelas, Fx sama dengan 4 kali kurung Y plus 2 dibagi 4, kurung tutup, min 2. Di sini 4 dicoret menjadi Y plus 2 min 2 sama dengan Y. Sehingga terbukti bahwa Fx merupakan fungsi surjektif. Karena telah memenuhi syarat sebagai fungsi injektif dan fungsi surjektif, maka fungsi tersebut merupakan fungsi bijektif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.